Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dimanapun berada pada kesempatan ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu bagi kita lagi untuk boleh bersama-sama beribadah di kelompok doa. Saya percaya bahwa kita semua boleh ada sampai hari ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia. Dan sepanjang kehidupan kita senantiasa memerlukan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu membutuhkan Dia. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita, meluangkan waktu kita, menyembah Dia, mengagungkan Dia, berdoa kepada Dia. Mari kita mengelagukan sebuah pujian dengan judul, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita akan melakukan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada malam ini ya Tuhan. Bahwa sungguh kami memerlukan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu untuk menolong kami. Dan kami menyadari bahwa kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu.
Terima kasih atas segala pertolongan-Mu untuk kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Itulah sebabnya betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Bersama-sama dengan anggota jemaat Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami, boleh meluangkan waktu kami untuk bersyukur kepada-Mu, menyembah-Mu, berdoa kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami di dalam ibadah ini. Dari awal hingga selesainya, Engkau saja yang dipermuliakan, kami sekalian diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan terus memuji dan memuliakan Allah kita. Kita sadar bahwa hanya dekat Allah saja kita akan senantiasa merasakan ketenangan di dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita ingin menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kekuatan kita, perlindungan kita, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yace. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli atas hidup kami, menjaga, melindungi, memelihara kami, bahkan senantiasa menopang dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sudah memberkati kita, Allah yang sudah menolong, menyertai, bahkan menjaga kita sehingga kita sampai pada saat ini boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa baik dan rancangannya selalu baik bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada 10 orang yang menderita sakit kusta. Dikatakan bahwa ke-10 orang ini menjumpai Yesus ketika Yesus dalam perjalanan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa mereka berteriak.
menandakan bahwa jarak antara Yesus dan 10 orang kusta ini terdapat rentang yang cukup jauh. Karena memang orang kusta tidak boleh bersama-sama dan tidak boleh membaur dengan orang yang tidak menderita sakit kusta. Ketika Yesus mendengar teriakan mereka, lalu Yesus memerintahkan ke 10 orang ini untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam. Dan mereka taat dengan perintah Yesus. Mereka pergi dan dalam perjalanan ternyata ke-10 orang kusta ini menjadi tahir. Mereka sembuh. Yang 1 orang berbalik kembali kepada Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kesembuhan. Tetapi yang 9 orang ini melanjutkan perjalanan, tentu bertujuan untuk bertemu dengan imam. Dari bacaan firman Tuhan ini yang patut kita renungkan adalah bagaimana bersyukur atas kuasa Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita melihat betapa kebaikan Tuhan dinyatakan dan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ia menjaga kita, Ia memelihara kita, Ia menguatkan kita, bahkan Ia memberi kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat khusus senantiasa diberikan kepada kita. Terkadang kita rindu Tuhan membuat mujizat yang besar bagi kita, tapi kurang memperhatikan bagian-bagian terkecil yang menurut ukuran kita, padahal bagian itu dikerjakan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini yang menyatakan kepada kita sebuah mujizat yang Yesus lakukan kepada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Orang kusta di zaman itu dianggap sebagai orang yang najis. Orang kusta di zaman itu sulit untuk disembuhkan kecuali oleh karena mujizat. Oleh karena itu bagi mereka yang sakit kusta, mereka harus tinggal di daerah pengasingan. Tidak boleh membaur dengan keluarganya, tidak boleh membaur dengan masyarakat yang lain. Sebab sakit kusta adalah penyakit yang menular. Dan kalau kita membaca dan mempelajari dalam perjanjian lama, ternyata penyakit kusta ini adalah dianggapnya sebagai sebuah dosa. Sehingga ketika orang yang sakit kusta, maka masyarakat memandangnya sebagai orang yang najis, yang tidak diperkenankan untuk membaur dengan masyarakat yang lain. Dari kisah ini apa yang terjadi? Apa yang patut kita renungkan? Apa yang patut kita pahami dari mujizat yang Yesus lakukan dalam bacaan kita saat ini? Yang pertama adalah dari kisah ini kita tahu bahwa Tuhan peduli akan kehidupan manusia. Ayat 13 dan ayat 14. Di ayat 13, orang kusta itu berteriak kepada Yesus agar mereka mendapat belas kasihan oleh Yesus. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Memang orang kusta ini tidak minta Tuhan menyembuhkan mereka, tetapi hanya berkata, "Kasihanilah kami." Tetapi pernyataan ini dipahami oleh Yesus bahwa apa yang mereka minta kepada Yesus adalah sebuah kesembuhan. Karena itu Yesus berkata di ayat 14, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Respon dari Yesus ketika mendengar teriakan orang
untuk minta tolong. Seruan seseorang atau seruan beberapa orang, mohon pertolongan dari Tuhan, mohon pertolongan dari Yesus. Dalam bahagian ini Yesus memberikan respon yang positif. Padahal kalau kita melihat dalam kisah ini, siapa yang berteriak ini? Ternyata mereka adalah orang Samaria. Di dalam kasus ini Tuhan Yesus melakukan mujizat tanpa pengobatan. Dalam bagian yang lain, Yesus melakukan mujizat dengan cara yang berbeda. Tapi dalam bagian ini, ketika orang kusta ini berteriak kepada Yesus, Yesus hanya berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kusta memang bisa disembuhkan oleh mujizat, tetapi yang dapat memberikan rekomendasi bahwa mereka telah sembuh, bahwa mereka telah tahir dari sakit yang dialami adalah para imam. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan mereka untuk pergi kepada para imam, supaya ketika bertemu dengan para imam, imam-imam ini menyatakan bahwa mereka telah sembuh. Tuhan berkata di dalam Mazmur 91 ayat 15, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab." Perkataan Tuhan kepada umatnya, bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dengan demikian ada garansi dari Tuhan, di mana Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Tuhan akan mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan akan mendengar setiap teriakan kita kepada Tuhan. Setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan merespon. Dan setiap tindakan Tuhan terhadap seruan kita adalah tindakan yang benar. Tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, belajar dari bahagian ini maka kita menemukan bahwa manusia diperhadapkan dengan pilihan. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Setelah 10 orang kusta ini pergi dalam perjalanan menuju dan ingin menjumpai para imam sebagaimana perintah Yesus. Ternyata dalam perjalanan itu mereka sadar bahwa mereka telah disembuhkan, mereka telah tahir. Maka mereka memilih. Yang satu memilih untuk kembali kepada Yesus. Tapi yang 9 orang tetap pilihannya adalah pergi kepada imam. Tentu 9 orang ini memutuskan sebagaimana perintah daripada Tuhan Yesus, bahwa mereka akan berjumpa dengan para imam dan nantinya imam-imam ini mengambil keputusan dan menyatakan bahwa mereka telah tahir. Lalu mereka diizinkan untuk bergabung dengan keluarganya, untuk hidup normal bersama dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi lihat yang satu orang yang kembali kepada Tuhan. Ia bertemu dengan Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa ia tersungkur di hadapan Yesus. Ia memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Dia. Kita terkadang diperhadapkan dengan pilihan. Kita harus memilih. Tanggal 9 kita telah mengikuti pesta demokrasi pemilu kada. Kita harus memilih. Bagi kita yang ada di Tarakan,
maka kita mengikuti pemilu kada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara. Kita harus memilih. Kalau tiga-tiganya kita coblos, suara kita tidak sah. Kalau tidak ada sama sekali yang dicoblos, suara kita tidak sah. Kita harus memilih dari 3 calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam bahagian kehidupan yang lain terkadang kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Ketika kita salah memilih, maka akibatnya akan kita terima. Tetapi ketika kita memilih pada bagian yang benar, maka kita pun akan diperhadapkan dengan hal-hal yang baik. Karena itu untuk memilih yang baik, bagaimana kita bisa menentukan skala prioritas. Hal mana yang lebih utama daripada yang utama. Yang satu orang yang disembuhkan oleh Yesus, ia lebih memilih untuk kembali kepada Yesus, untuk berterima kasih, mengucap syukur, untuk memuliakan Tuhan atas mujizat yang telah ia terima. Ia tidak melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan para imam, tapi ia kembali kepada sang pembuat mujizat itu, yaitu Yesus Kristus. Dan memang Alkitab mencatat bahwa satu orang ini yang tersungkur di hadapan Yesus, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Yesus. Apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini? Pernahkah kita bingung untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, maka kita akan untuk memilih sesuatu yang baik, maka kita harus menentukan skala prioritas. Yang terpenting itulah yang harus kita pilih. Prioritaskan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia akan mencukupkan, akan mengabulkan, akan memberikan, bahkan rancangan Tuhan yang terbaik akan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ada berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang bersyukur. Setelah yang satu ini kembali kepada Yesus dan mengucap syukur, lalu di ayat 9, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus melalui mujizat, dapat dipastikan bahwa mereka belum percaya kepada Yesus. Mereka hanya berkata, Yesus, Guru, sebagai pribadi yang berkuasa atas segala hal, dan mereka minta pertolongan kepada Yesus. Tetapi lihat ketika yang satu orang kembali kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan kata lain bahwa selain mujizat kesembuhan yang dialaminya, mujizat kesembuhan yang terjadi pada dirinya, dalam bahagian ini Yesus memberikan penilaian bahwa ia menjadi pribadi yang diselamatkan. Dan penyelamatan ini oleh karena seseorang ini datang memuji, memuliakan Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang bersyukur
akan dapat menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Berbeda dengan orang yang bersungut-sungut. Seseorang yang bersungut-sungut sangat sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Seseorang yang bersungut-sungut sangat sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Tetapi seseorang yang bersyukur dalam segala hal, ia akan melihat kehidupannya. Ia akan melihat bagaimana Allah, bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus Kristus memberi pertolongan dalam kehidupannya. Terkadang kita rindu untuk mendapatkan berkat dengan jumlah yang besar, tapi kita tidak memperhatikan berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita keseharian. Kita memilah-milah, oh dia berkatnya lebih besar dari saya, oh saya berkatnya lebih besar dari dia. Padahal setiap berkat yang Tuhan beri kepada setiap orang percaya, berkat itu cukup bagi setiap orang percaya. Karena itu tetaplah bersyukur kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan di saat ini boleh mengingatkan kita kembali untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami, yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi kami, maupun dalam keluarga, rumah tangga, bahkan berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih, ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas segala hal yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati, untuk kami alami, untuk kami rasakan. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu selalu baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, berbahagialah mereka yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu dari Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Padaku
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Beberapa hal yang perlu kita doakan bersama-sama. Kita akan berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Berdoa untuk keluarga kita. Agar Tuhanlah yang senantiasa melindungi kita. Tuhanlah yang senantiasa menaungi kita. Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Kita juga akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Baik yang sedang melewati proses perawatan, juga yang dirawat di rumah, bahkan dimanapun berada. Kita tetap dukung di dalam doa, agar mereka senantiasa diberi kekuatan, bahkan kerinduan kita, mereka dipulihkan. Kita juga berdoa untuk para dokter medis yang menangani, yang terus memberikan pertolongan, perawatan, agar Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Kita berdoa agar Tuhan juga yang memberkati para pemimpin bangsa kita, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberkati, agar mereka boleh diberi hikmat di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Bangsa kita boleh hidup dengan aman, tentram. Secara khusus kita berdoa untuk kota Tarakan ini, agar Tuhan memberkati kota Tarakan. Kota Tarakan ini boleh dipulihkan. Para pemimpin kita, Tuhan yang memberkati. Kita juga berdoa untuk para pemimpin gereja kita, baik yang ada di pusat, wilayah, bahkan daerah. Tuhan juga memberkati, agar para pemimpin gereja kita boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Dan juga kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan, baik yang ada di penginjilan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dan menolong mereka, mencukupkan apa yang mereka perlukan. Kita bersyukur karena pemilu kada boleh terlaksana dengan baik. Apapun hasil yang akan Tuhan berikan kepada kita, kita percaya bahwa itulah yang terbaik. Dan kita juga bersyukur karena pada malam ini kita juga telah memberikan persembahan. Tuhanlah yang memberkati. Ini beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa, saya memimpin kita di dalam doa ini. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami tetap menikmati kekuatan sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau sudah menolong kami di dalam ibadah ini. Dari awal sampai selesainya dengan pertolongan-Mu. Terima kasih karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Kiranya Engkau berkenan atasnya. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu juga boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa. Kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Allah berkenan memberkati kami sekalian, memberkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, melindungi kami dari sakit penyakit, memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, mencukupkan apa yang kami perlukan ya Tuhan, menolong kami di dalam beban-beban pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa akan menopang kami, bahkan mengangkat kami, membawa kami keluar dari keterpurukan kehidupan yang kami alami. Sehingga kami selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada pada kesempatan ini, baik yang ada di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, memohon pertolongan-Mu atas kehidupan mereka, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa, para dokter, medis
yang menangani, Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat. Sehingga dengan penuh ketelitian boleh menangani setiap pasien dengan baik. Bahkan Engkau memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami memohon agar Engkau yang memberkati mereka, memberikan hikmat, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan-Mu. Memberikan mereka kekuatan kesehatan ya Tuhan. Bahkan bangsa kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan pemulihan, sehingga kami boleh hidup dengan damai dan tentram di dalam bangsa ini. Secara khusus kota Tarakan di mana kami hidup, kami memohon agar Tuhan memberkati kota Tarakan ini. Engkau menolong para pemimpin kami, memberikan mereka hati yang bijak, penuh dengan kearifan, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin kami di dalam gereja. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, baik dari pusat, wilayah, dan daerah. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati, sehingga setiap pelayanan yang dipercayakan boleh dikerjakan dengan hikmat kemampuan yang daripada-Mu. Sehingga Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang tetap setia di dalam pelayanan di penginjilan. Dimanapun mereka berada untuk melayani-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat dan kuasa dalam pelayanan. Mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Memberikan mereka kesetiaan di dalam pelayanan. Lindungi mereka dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pemilu kada boleh dilaksanakan dengan baik. Kami percaya bahwa semuanya karena pertolongan Tuhan. Apapun hasil akhir dari semua yang telah dikerjakan, kami percaya bahwa Engkau berkenan atasnya. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menentukan pemimpin yang tepat untuk kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur karena Engkau sudah menolong kami di dalam ibadah ini. Dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Untuk terus menikmati kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Diberkati engkau di dalam pekerjaan-Mu, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pelayanan-Mu, untuk memberkati orang lain. Bahkan diberkatilah engkau di dalam pendidikan-Mu, untuk melihat masa depan yang indah. Diberkatilah engkau di dalam kesehatan yang baik. Sehingga dengan kekuatan kesehatan yang selalu engkau nikmati, engkau senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Selamat malam. Shalom.